Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 5 yang berbunyi demikian. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dengan judul renungan kita, perjumpaan dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum seseorang berjumpa dengan Allah, ia seperti bejana yang pecah dan rusak, sehingga tidak berguna dan tidak dapat dipakai. Supaya dapat dipakai menjadi alat yang berguna, ia harus dibentuk ulang, diproses, dan dijadikan bejana baru yang indah bagi Tuhan. Meskipun seseorang punya bakat dan potensi yang luar biasa, di luar Tuhan, ia cuma seperti batu berlian mentah yang tidak ada nilainya. Supaya bernilai dan dikenakan bagi orang kebanyakan sebagai perhiasan, baik raja-raja maupun ratu-ratu serta para selebriti dunia, berlian mentah itu harus dibentuk, dipoles, dan digosok berulang-ulang oleh tukang permata, sehingga menjadi perhiasan yang indah dan berkilau-kilauan cahayanya. Itulah yang dialami oleh Yesaya. Dia adalah seorang yang mempunyai potensi yang luar biasa, tetapi dia harus berjumpa dengan Allah secara pribadi untuk diproses menjadi alatnya yang berguna. Saudara-saudara, Yesaya adalah seorang nabi besar yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan nabi-nabi lainnya. Ia berasal dari kalangan atas di Yerusalem, berpendidikan tinggi, memiliki bakat sebagai pengubah syair, mengenal keluarga raja, dan sering memberi nasihat kepada mereka tentang politik luar negeri. Namun supaya potensi dan kelebihannya berguna bagi banyak orang dan berdampak kekal, Yesaya perlu berjumpa secara pribadi dengan Allah. Kesempatan itu tiba ketika Raja Uzia wafat. Di Yesaya 6 ayat 1. Dalam kesedihannya karena raja yang takut akan Tuhan itu wafat, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi. Hal itu memberikan penghiburan kepadanya, karena sekalipun raja dunia atau pemimpin rohani yang takut akan Tuhan telah tiada, Tuhan tetap memerintah sebagai raja. Tuhan masih memegang kendali atas situasi dan kondisi dunia ciptaannya. Saudara-saudara, ketika Yesaya melihat Tuhan dan para serafim yang berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya," Yesaya langsung menyadari kenajisan dan ketidaksempurnaannya, khususnya dalam kaitannya dengan tutur katanya di Yesaya 6 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Dan Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat 23 mengatakan, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Yesaya 64 ayat 6 pun berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Ketika Yesaya membandingkan dirinya dengan orang lain, memang dia merasa diri lebih baik, lebih mengenal Allah, lebih mengasihi Allah, lebih suci, lebih saleh. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, ia melihat dirinya kotor, najis, dan tidak layak. Yesaya menyadari dosa dan kesalahannya. Sesaleh atau sebaik apapun kita, saudara-saudara, kita tetap orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia dan belas kasihan Allah. Kita tidak mungkin dibenarkan karena perbuatan baik kita sendiri. Kita membutuhkan karya penyucian dan pengudusan Allah, seperti yang dialami oleh Nabi Yesaya. Bahwa setelah Yesaya berjumpa dengan Tuhan dan dikuduskan, Yesaya memulai pelayanannya dengan sikap yang baru. Dalam pelayanannya, ia selalu menekankan kekudusan Allah dan memakai ungkapan favorit untuk menyebut Allah, yaitu Yang Maha Kudus Allah Israel. Ungkapan ini Yesaya gunakan sebanyak 26 kali sepanjang kitab yang Yesaya tulis, jauh lebih banyak dari penulis kitab nabi-nabi lainnya.
Setelah berjumpa dengan Allah, pelayanan Yesaya pun menjadi semakin efektif. Bahkan dia menulis sebuah kitab sesuai namanya, yang merupakan karya sastra yang tidak dapat ditandingi keindahannya, kuasanya, dan keanekaragamannya dalam syairnya yang penuh makna rohani. Nah, karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita tetap berjumpa dengan Tuhan. Sebab di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, kita akan mengalami pembaharuan hidup untuk memahami arti dan makna kehadiran kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin.